Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Atas segala berkat, anugerah dan penyertaan-Mu, Kau masih berikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang hidup kami, supaya semuanya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, renungan untuk kita pada pagi hari ini, Senin 3 Februari 2025, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mentaati hukum dan menegakkan keadilan merupakan hak dan kewajiban kita, baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan sesama, maupun di hadapan negara. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, bagaimanakah cara kita mentaati hukum dan menegakkan keadilan? Kita harus berlaku adil terlebih dahulu. Kalau kita ingin memperoleh keadilan dari Tuhan, atau kita ingin diperlakukan dengan adil oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita harus terlebih dahulu melakukan dan memulainya dari diri kita sendiri dengan cara bertindak adil terhadap sesama. Apabila kita sendiri berlaku tidak adil terhadap orang lain, memperlakukan orang lain dengan ketidakadilan, misalnya terhadap pembantu kita, terhadap anak-anak kita, terhadap pasangan kita, terhadap saudara kita, maka janganlah kaget dan mengomel apabila nanti suatu saat kita juga akan diperlakukan dengan tidak adil oleh orang-orang yang ada di sekitar kita.
Oleh sebab itu yang pertama, berlakulah adil. Terlebih dahulu, perlakukan orang-orang dengan adil dan jangan pilih kasih. Yang kedua, kita akan menerima apa yang kita lakukan. Jikalau kita hidup semau gue, hidup bergelimang dengan dosa, melanggar hukum, mengabaikan Tuhan, mengabaikan firman-Nya, mengabaikan perintahnya, dan mengabaikan hukum-hukumnya, maka suatu saat nanti kita akan menanggung hukumannya dan balasannya yang setimpal atas ketidaktaatan dan atas pelanggaran kita. Namun apabila kita hidup sungguh-sungguh taat dan setia melakukan semua firman Tuhan, melakukan kehendak-Nya, melakukan perintah-Nya, maka semua janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyatakan keselamatan dan keadilan-Nya. Itulah yang dikatakan kepada kita melalui firman Tuhan ini. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, Ia akan memberkati kita dengan kesuksesan materi dan jasmani. Hidup kita dipulihkan, hidup di bumi terasa seperti hidup di sorga. Tenteram, aman, damai, bahagia, sehat, rukun, diberi keturunan yang sehat dan sempurna, diberikan panjang umur, punya rumah di bumi dan di sorga. Karena itu, saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan di perjalanan kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan di pagi hari ini, supaya kami terlebih dahulu Tuhan mentaati hukum-Mu dan bertindak berlaku dengan adil terhadap sesama kami. Jangan biarkan kami Tuhan hanya mengharapkan keadilan dari orang lain, tetapi kami sering tidak bersikap adil di perjalanan kehidupan kami, baik di tengah-tengah keluarga, baik di gereja, atau di tengah-tengah persekutuan kami dimanapun kami berada. Dan Engkau akan memberkati kami, dan keselamatan-Mu akan Engkau nyatakan Tuhan di perjalanan kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan di pagi hari ini, ketika mereka mau melakukan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Berkati mereka Tuhan dalam pekerjaannya, supaya mereka dapat bersukacita dan memenuhi segala kebutuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati Tuhan seluruh orang tua dimanapun mereka berada, supaya mereka menjadi orang tua pendoa, mendoakan anak-anaknya, keluarganya, mendoakan gereja-Mu dan bangsa kami ini. Berkati anak-anak jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, dalam bangku studinya mulai tingkat TK sampai perguruan tinggi. Antar mereka Tuhan ke masa depan yang penuh dengan harapan. Berikan hikmah kebijaksanaan kepada mereka, menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan, menjadi anak yang bawa sukacita kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada anak-anak kami Tuhan yang duduk di bangku sekolah sekarang, supaya mereka lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk belajar menuntut ilmu. Berkati Tuhan jemaat-Mu sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Dengarkan doa mereka Tuhan, dengarkan seruan mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Jamah tubuh mereka Tuhan dengan tangan-Mu yang penuh kasih, tangan-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan yang belum mempunyai anak, sudah lama berumah tangga. Kau berkati mereka Tuhan, Kau dengarkan kerinduan mereka Tuhan. Kau hadirkan Tuhan berkat anak di tengah-tengah keluarga mereka. Anak-anak kami Tuhan belum mendapat pekerjaan, Kau berikan pekerjaan kepada mereka Tuhan, sesuai dengan bakat dan talenta mereka. Kau berikan jodoh Tuhan kepada jemaat-Mu yang belum mendapat jodoh yang sudah cukup umur. Kami serahkan Tuhan pelayanan kami tengah-tengah gereja-Mu. Nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan. Kau berikan keteguhan iman kepada jemaat-Mu Tuhan yang menghadapi segala perkara pergumulan. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kau berikan kekuatan kepada jemaat-Mu untuk memenangkan segala perkara yang mereka hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Tuhan memberkati kita.